Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Dwi Septiana. Di sini saya akan menjelaskan pola pendidikan Nabi Isa. Yang pertama yaitu didapatkan dari pendidikan dalam keluarga. Nabi Isa berbeda dari manusia lainnya. Dia dilahirkan dari seorang wanita soleha yang suci bernama Maryam tanpa seorang ayah. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam berbeda dari kelahiran biasa yang dimulai dengan ikatan pernikahan. Namun, Maryam ibu Nabi Isa tidak pernah bersentuh oleh laki-laki manapun, karena dia adalah perawan yang suci. Melalui perantara malaikat Jibril, Allah memilih Maryam untuk melahirkan seorang anak laki-laki dari rahimnya. Selain itu, Maryam diberitahu bahwa anak tersebut akan diangkat menjadi seorang nabi yang agung. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan posisi sebenarnya Nabi Isa alaihissalam, bahwa dia merupakan salah seorang manusia unggul yang dipilih Allah dan termasuk dari utusannya dengan status yang agung dan terhormat di sisinya. Berbeda dengan pendapat orang Yahudi yang menganggapnya sebagai anak zina, atau orang Nasrani yang menganggapnya sebagai anak Allah. Sejak kecil, Maryam telah mengajarkan Nabi Isa dasar-dasar keimanan yang kuat, menekankan betapa pentingnya memiliki hubungan dengan Allah dan menjadi seorang mukmin sebagai landasan hidup. Pendidikan ini sesuai dengan tradisi keluarga Imron yang terkenal sangat taat dan setia pada ajaran agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Nabi Isa dan ibunya adalah ayat-ayat bagi manusia, yaitu lambang keagungannya. Lebih lanjut, Allah menegaskan meskipun Adam tidak memiliki ibu dan ayah saat lahir, namun Nabi Isa serupa dengan Nabi Adam. Kedua sama-sama diciptakan dan keduanya berasal dari bumi. Ketika dia mengandung Nabi Isa alaihissalam, Maryam binti Imran selalu beribadah kepada Allah melalui zikir, mengikuti perintahnya, dan menghindari kekacauan batin, seperti menghindari berbicara dengan orang-orang yang dapat mengganggu untuk mengancam batinnya secara mental. Yang kedua yaitu didapatkan wahyu sebagai sumber utama. Selain itu, pendidikan yang diberikan pada Nabi Isa juga mencakup wahyu yang dia terima langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu ini berfungsi sebagai sumber pengetahuan utama yang membantu Nabi Isa menyampaikan risalah dan ajarannya kepada manusia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatimatul Zahro. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, di mana teman saya menjelaskan bahwa pola pendidikan yang dialami oleh Nabi Isa itu di poin pertama dan poin kedua, sedangkan saya akan melanjutkan tentang pola pendidikan Nabi Isa, di mana pola pendidikan Nabi Isa itu didapatkan dari pendidikan formal pada saat itu. Sejak usia 6 tahun, Nabi Isa itu mendapatkan pendidikan formal dari orang-orang Israel pada masa itu, di mana beliau mendapatkan pendidikan formal tersebut dari pengajaran kitab-kitab Taurat pada saat itu. Pada usia 12 tahun, beliau berdebat topik seperti hukum dan kebutuhan dengan orang-orang Yahudi yang jauh lebih tua, serta menanyakan dan menerima jawaban dari Taurat. Beliau tumbuh lebih cepat dan belajar hukum Taurat pada saat itu lebih cerdas daripada anak seusianya, sehingga beliau mendapatkan pendidikan dari pendidikan formal ini. Beliau mendapatkan pendidikan yang penuh hikmah dan kebijaksanaan, dan menjadi nabi yang dapat menyampaikan ajaran Allah dengan risalah kasih sayangnya. Kemudian, konsep pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Isa yang pertama yaitu beliau mengajarkan konsep tentang nilai-nilai spiritual dan moral. Jadi beliau tidak hanya menekankan pada aspek intelektual saja, tapi beliau lebih menekankan terhadap aspek spiritual, terutama moral. Di mana dalam ajarannya Nabi Isa menekankan bahwa pengetahuan tersebut harus diikuti oleh kebijaksanaan dan kebaikan hati. Beliau menekankan bahwa karakter seseorang tersebut harus dibentuk melalui pendidikan agar mereka menjadi orang yang jujur dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nabi Isa mengatakan bahwa pendidikan itu harus fokus pada pengembangan moral. Pengembangan moral di mana pengembangan moral di sini harus pengembangan moral yang bersih dan baik. Jadi beliau menunjukkan bagaimana kasih sayang, bagaimana kesabaran, bagaimana
pengertian yang harus menjadi bagian penting dari proses pendidikan tersebut. Nah, metode ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan itu tidak hanya memperoleh kemampuan akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dari kelas BKPIB. Saya akan mempresentasikan tentang pendidikan yang humanis. Pendidikan yang diajarkan Nabi Isa mengutamakan pendidikan yang humanis. Maksudnya, pendekatan yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan pentingnya niat tulus dalam setiap tindakan. Nabi Isa juga dikenal karena pengajarannya yang ramah dan kasih sayang. Dalam hal ini, pendidikan yang diterima oleh Nabi Isa tidak hanya mencangkup pengetahuan agama, tapi juga cara penyampaian pengetahuan tersebut dengan cara yang baik dan bijaksana. Metode pendidikan ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan humanis dalam pendidikan Islam, di mana salah satu tujuan utamanya adalah menemukan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, penekanan pola pendidikan holistik. Penekanan pendidikan holistik, Nabi Isa mengajarkan pada pendidikan yang mengucapkan aspek intelektual, spiritual, dan moral. Pendidikan sejati menurut beliau adalah bukan hanya menguasai pengetahuan teoritis. Nabi Isa menekankan betapa pentingnya pendidikan yang memperhatikan perkembangan moral dan spiritual selain aspek intelektual. Dan dalam ajaran Nabi Isa menekankan bahwa pengetahuan harus diikuti oleh kebijaksanaan dan kebaikan hati. Beliau menekankan bahwa karakter seorang harus dibentuk melalui pendidikan agar mereka menjadi orang yang jujur dan bermanfaat bagi masyarakat. Nabi Isa mengatakan bahwa pendidikan harus berfokus pada pengembangan moral yang baik dan jiwa yang bersih. Beliau menunjukkan bagaimana kasih sayang, sabar, dan pengertian harus menjadi bagian penting dari proses pendidikan. Metode ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya untuk memperoleh kemampuan akademik, tetapi juga untuk membentuk individu yang baik dan moral.